Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Sobat Jelajah Bantul, Kemen Parekraf. Bapak Rekraf telah mencanangkan pengembangan desa wisata yang merujuk pada konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, yakni pariwisata yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, juga budaya serta ekonomi untuk masa kini dan juga masa depan ya. Dan ini tentunya baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan itu sendiri. Nah, bagaimana pembangunan destinasi wisata berkelanjutan ini khususnya desa wisata di Kabupaten Bantul? Telah hadir bersama saya Ketua Forkom Desa Wisata Bantul, Mas Agus Jati Kumara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rani. Masya Allah, sehat semangat ya ini. Alhamdulillah. Teman-teman Forkom sudah mulai bangkit lagi? Ya, alhamdulillah. Oke. Sudah mulai bergerak kembali. Sudah mulai bangkit lagi pasca pandemi pastinya Ya. ya. Baik, Mas Agus, kita tahu bahwa desa wisata ini kan sebagai sebuah wadah, bisa dikatakan sebuah wadah pengembangan wilayah dan juga pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pariwisata yang mengangkat potensi-potensi lokal. Nah, boleh diceritain dulu nih ke Sobat Jelajah Bantul, potensi lokal, maksud kami potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri sekarang seberapa sih kekuatannya? Ya, siap. Jadi gini Mbak Rani, untuk Kabupaten Bantul itu kan ada sekitar 58 desa wisata. Oke. Itu ada yang rintisan, ada yang berkembang, ada yang maju, bahkan ada yang mandiri. Dari desa wisata tersebut itu potensinya berbeda-beda. Kita ada potensi wisata alam yang ada di Mangunan, lalu ada wisata edukasi yang ada di Kasongan, yang ada di Grebet, lalu juga ada wisata religi juga. Komplit ya? Ya, komplit. Wisata religi itu ada di Bukirsari, ada di Mangir, dan kalau di Bukirsari itu didukung dengan batik kainnya, sehingga wisatawan bisa datang untuk berwisata edukasi, juga wisata religi di Bukirsari. Seperti itu Mbak Rani. Oke, tetapi dari 50 berapa tadi? 58. 58. Ini kan tentunya tersebar ke 17 kapanewon yang ada, 17 kecamatan ya. Mungkin teman-teman netizen, teman-teman Sobat Jelajah Bantul yang dari luar Jogja belum tahu kapanewon itu apa sih. Kalau di Jogja istilah kapanewon itu kecamatan gitu ya. Tersebar di 17 kecamatan. Ini kekuatannya sama atau bagaimana? Artinya masing-masing wilayah punya potensi yang paling unggul di mana ini, Mas? Untuk potensi di setiap wilayah itu berbeda. Oke. Jadi memang di Bantul itu potensi untuk teman-teman desa wisata itu lebih ke edukasi. Jadi kalau di Kapanewon Kasihan, dia ada edukasi gerabah, pembuatan gerabah. Kalau di Pajangan ada batik kayu. Kalau di Imogiri itu ada batik kainnya yang ada di Bukirsari. Kalau di Kapanewon Delingo, mereka memang kuat dengan wisata alamnya. Dan wisata alam itu dipadukan dengan paket kegiatan yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman desa wisata di sana. Kalau di sisi selatan, jelas kekuatannya adalah wisata pantai yang ada di Parangtritis sampai di Pandansimo. Dari ujung timur sampai ujung barat ya. Sampai ujung barat itu memang kuat sekali di wisata pantainya. Oke. Kalau nggak salah kemarin sempat ikut serta di ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, boleh diceritain dulu nih, artinya masing-masing desa wisata yang ada di Bantul ini dengan potensinya yang luar biasa. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu sempat dapat prestasi juga kan, boleh diceritain dulu deh. Oh iya. Jadi ADWI di tahun 2021 kemarin teman kita di Kaki Langit Mangunan itu masuk 50 besar. Wih, keren. Ya. Sampai didatangin menteri kalau nggak salah ya. Pak Menteri itu datang. Jadi 50 besar itu semua didatangi Pak Menteri, termasuk kemarin di Mangunan itu dikunjungi Pak Menteri dan beberapa tim dari kementerian yang itu melakukan evaluasi, verifikasi dan alhamdulillah dengan evaluasi tersebut Mangunan masuk di 5 besar. Itu. Lalu selanjutnya di tahun 2022 5 besar atau 50 besar?
awalnya 50 besar, tapi masuk di kalau nggak salah itu juara 3 tingkat biasa. nasional. Ya. Kaki langit memang luar biasa. Kaki langit Alamnya masyarakat kelembagaannya kayaknya juga kuat banget kuat gitu sekali, kan. Dukungan masyarakatnya juga luar biasa. Kalau untuk tahun ini sendiri, ADWI keikut sertanya? Kalau untuk tahun ini itu ada 35 desa wisata yang terdaftar di ADWI. Itu semuanya desa wisata di Bantul yang aktif mulai dari rintisan sampai mandiri. Ada 35 yang terdaftar dan alhamdulillah di tanggal 28 Februari kemarin proses pengisian data sudah ditutup dan saat ini kita menunggu untuk pengumuman yang masuk ke tingkat selanjutnya. Karena semua yang daftar se-Indonesia itu ada 4.500 lebih desa wisata yang masuk ADWI. Artinya teman-teman di Bantul layak dan siap untuk berkompetisi dengan sekian ribu desa wisata lain di Indonesia. Nah, kemudian nih tadi kan ada desa wisata yang masih rintisan, apalagi tadi berkembang, maju, mandiri. Ya. Pasti ini kan kekuatannya beda-beda ya. Boleh diceritain dulu nih Mas. Mungkin dari beberapa desa wisata ini yang mereka itu sudah ready nih udah siap, kami siap menerima kunjungan dari wisatawan kapanpun, berapapun jumlahnya, atau mungkin desa wisata yang memang mereka sudah rutin mendapatkan kunjungan dari wisatawan di mana aja itu. Artinya nanti biar teman-teman yang ada di luar sana juga udah langsung browsing, langsung planning, udah liburan besok aku mau ke sini nih gitu. Jadi memang sebenarnya semua desa wisata itu siap, tapi dengan sesuai dengan permintaan dan pesanan. Jadi janjian dulu itu semuanya seperti itu siap. Jadi kalau yang memang setiap saat siap untuk wisatawan datang dan melakukan kegiatan, itu ada beberapa desa wisata yang dia sudah memang dari kelembagaan, dari pemandunya, dari SDM-nya itu siap, itu ada di Bukir Sari, desa wisata Bukir Sari, terus ada desa wisata Kaki Langit Mangunan, desa wisata Kebon Agung, desa wisata Kasongan, desa wisata Krebet. Itu memang setiap saat ketika ada orang yang mau mengeksplor desa wisata itu sudah siap. Dan saat ini pun kami juga menawarkan produk-produk wisata yang itu untuk keluarga, untuk 5 orang, untuk 3 orang dengan mungkin harga yang berbeda. Ketika rombongan 50 orang atau 100 orang yang datang itu berbeda. Jadi kita mencoba mengikuti permintaan pasar. Boleh diceritain dulu deh, kasih bocoran. Tadi kan ada yang edukasi, ada yang budaya, dan desa wisata tadi yang mereka siap menerima kunjungan setiap saat dengan potensi lokal masing-masing. Apa saja tadi Mas? Kita mulai dari Bukir Sari dulu. Bukir Sari. Kalau wisatawan di sana bisa mengeksplor apa saja, dapat experience apa saja ketika ke sana. Monggo. Kalau ke Bukir Sari itu yang jelas dia bisa belajar batik kain. Mau yang cuma 1 jam bisa, mau yang 1 hari atau 2 hari menginap bisa dengan paket yang memang sudah dipersiapkan. Dan keindahan di sana itu ketika membatik, itu background di belakang itu adalah makam Raja Imogiri. Jadi sambil membatik kita bisa melihat dinding makam Imogiri itu dari bawah kelihatan. Itu kalau di sana unggulannya batik kain. Dan udaranya memang mendukung ya. Suasananya mendukung. Bukir Sari. Kita geser lagi, naik ke Kaki Langit. Kalau di Kaki Langit Mangunan, mereka itu ada 7 paket yang luar biasa. Apa saja? Semuanya itu? Namanya pakai langit-langit. Seperti, nah ini harus diceritain nih. Apa saja? Mungkin kalau yang hafal, apa ya? Pakai langit-langit namanya itu. Jadi semuanya paketnya itu pakai langit. Jadi artinya experience apa yang bisa didapat? Experience-nya di sana itu ada
paket jeep, ada paket outbound, menginap, terus ada juga yang dia di sana itu ada kegiatan masyarakat seperti membuat bubut-bubutan kerajinan. Jadi ada vas bunga, ada asbak, itu memang di sana ada yang bikin dan itu menjadi paket wisata edukasi yang unik. Tamu-tamu itu bisa di sana belajar membuat kerajinan. Naik sudah, berarti sekarang kita turun lagi ke Kasongan. Ya. Di Kasongan ngapain ini Mas? Kalau di Kasongan itu kamu bisa membuat gerabah. Ada 2 metode. Metode yang pakai diputar, pakai papan itu muter. Yang muter sendiri itu ya? Ya, muter sendiri. Nanti tangannya itu ya yang untuk bentuk. Lalu ada yang model cetakan, pakai cetakan. Tapi lebih asik itu kalau di sana ya pakai yang alat muter itu. Kita belajar bikin dari awal sampai akhir, nanti ada penjelasannya sampai proses pembakaran. Kasongan sudah. Mana lagi nih? Kalau mungkin di Krebet. Oh iya. Ini Krebet punya sesuatu yang beda juga pastinya ya, batik kayu. Ya, batik kayu. Boleh diceritain dulu nih tentang batik kayu, karena selama ini yang ada di benaknya masyarakat adalah batik itu ya medianya kain gitu kan. Tapi ternyata di Krebet kayu bisa dibatik. Boleh diceritain dulu nih Mas. Jadi kalau di Krebet itu kan memang masyarakatnya itu hidup dengan kerajinan batik kayu. Mayoritas orang bekerja di kerajinan batik kayu tersebut. Dan batik kayu itu menjadi nafas panjang ekonomi masyarakat di nafas panjang Krebet. Ya. Dan dari kegiatan itu kita angkat potensinya untuk seperti wisata edukasi membatik. Jadi anak-anak atau orang dewasa pun datang ke sana untuk mencoba membatik, dari menggambar, terus mencanting, sampai pewarnaan, sampai nanti dilorot. Dilorot itu diapain Mas? Dilorot. Jadi ngilangin lilin pakai air mendidih. Jadi prosesnya membatik itu sama dengan batik kain, cuma medianya berbeda. Ya, seperti itu. Baik. Kayaknya asik ya. Aku ngebayangin anak-anak yang selama ini mungkin sudah terlalu dicekokin dengan gadget gitu ya. Sepertinya mesti ayo kita kenalin deh dengan potensi-potensi lokal gitu kan. Ya, bukan sekedar mereka itu tahu hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Ya. Kita ajak kapan-kapan ke desa wisata di Bantul ya. Baik, Mas Agus, disimpan dulu cerita asiknya tentang wisata di desa wisata di Bantul. Sobat Jelajah Bantul, semoga masih penasaran. Tetap stay, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kabupaten Bantul dengan keanekaragaman alam dan keramahan masyarakatnya akan menyapa dengan ramah setiap siapapun yang singgah. Bantul Bumi Mataram, sebutan bagi wilayah yang memiliki sejumlah titik penting perkembangan kerajaan Mataram Islam sebelumnya. Selain peninggalan pusat kota kerajaan di Jagalan, Banguntapan, dan Pleret, di sisi timur Bantul berada sebuah tempat yang masih dijaga dengan baik dan masih difungsikan sejak era Mataram. Makam Raja-Raja Mataram Imogiri, tempat peristirahatan terakhir bagi Raja-Raja Mataram yang gagah, berada di puncak perbukitan di Pajimatan Imogiri. Inilah makam Raja-Raja Mataram, tempat peristirahatan terakhir bagi Raja-Raja Mataram yang berada di Pajimatan Girirejo, Imogiri, Bantul. Nah, untuk kita bisa mencapai puncak makam, kita harus menaiki kurang lebih 400 anak tangga. Pembangunan kompleks pemakaman ini dimulai pada tahun 1554 Saka.
atau 1632 Masehi. Pajimatan atau yang berarti tempat tersimpannya pusaka Mataram ini bersemayam Raja-Raja Mataram termasuk Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja pertama yang dimakamkan. Kemudian disusul generasi dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Makam raja-raja ini masih terus dirawat dan difungsikan. Setiap harinya, abdi dalam kerajaan menjaga dengan busana yang khas. Mengunjungi makam Raja-Raja Mataram tak lengkap rasanya kalau kita tidak berburu kuliner dari warga setempat. Kali ini saya akan mencoba pecel dan juga wedang uwoh khas Imogiri. Sedikit berbeda, pecel di kompleks makam Raja-Raja Imogiri ini ada satu jenis sayur yang sudah tidak mudah lagi dijumpai, yakni bunga turi. Kesegaran rempah-rempah sangat terasa saat hangatnya wedang uwoh terasa di mulut. Uwu atau dalam bahasa Indonesia berarti sampah karena banyaknya rempah-rempah yang diseduh menjadi satu gelas dengan gula batu yang manis dan nikmat. Minuman ini sudah terkenal sejak Raja-Raja Mataram tempo dulu karena khasiatnya yang luar biasa. Kawasan Imogiri memiliki bentang alam yang sangat menarik. Salah satunya adalah Sungai Purbaoyo yang berada di lembah Pegunungan Seribu. Namun sebelum itu saya akan mampir ke Batik Tulis Giriloyo dan saya di sana akan belajar membatik menggunakan canting. Sekaligus saya ingin membeli cenderamata berupa batik tulis. Masyarakat di Giriloyo, Imogiri ini masih konsisten dengan memproduksi kain batik dengan motif klasik. Tidak hanya itu, dengan berkunjung ke Kampung Batik Giriloyo, wisatawan juga dapat belajar dan praktek langsung menggunakan canting dan menggoreskan malam. Pengelola wisata Kampung Batik telah menyiapkan sejumlah paket edukasi membatik beserta para perajin yang dengan sabar memandu para pengunjung. Setelah melukis motif kain batik ini dengan canting dan malam, kain batik ini akan diberi warna. Bagi pengunjung yang ingin membeli batik tulis khas Giriloyo juga disediakan berbagai macam koleksi di showroom hasil karya dari ibu-ibu setempat. Kapanewon Imogiri memiliki bentang alam yang indah. Salah satunya adalah Sungai Oyo dengan tebing bebatuan di sisi kanan dan kiri. Semakin jauh menyusuri Sungai Oyo yang berada di lembah Pegunungan Seribu ini, mata akan semakin dimanjakan dengan bentangan panorama. Selain aktivitas pertanian di lahan pertanian warga, masyarakat sekitar kemudian berinisiasi membuka sejumlah destinasi menarik. Bahkan kejernihan air Sungai Oyo di musim kemarau menjadi daya tarik bagi siapapun untuk merasakan kesegarannya. Salah satunya dengan menyusuri Sungai Oyo menggunakan kano. Namun, untuk menikmati wahana ini, wisatawan harus mematuhi arahan dari pemandu. Untuk menyusuri aliran Sungai Oyo ini, kita akan menggunakan kano. Dan jangan lupa untuk wajib menjaga keselamatan, yaitu dengan menggunakan helm dan juga pelampung yang sudah disediakan oleh pengelola. Menemukan seluruh destinasi wisata di Kapanewon Imogiri ini dapat dengan mudah melalui aplikasi Jelajah Bantul atau Visiting Jogja. Sejarah, budaya, dan bentangan alam yang ada menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bantul Bumi Mataram.
Ya, kembali di podcast Jelajah Bantul. Sobat Jelajah Bantul, tren wisata ya sekarang sudah berubah dari wisata massal ke minat khusus atau wisata alternatif yang ini ternyata dijanjikan oleh desa wisata khususnya yang ada di Kabupaten Bantul. Masih bersama Mas Agus Jatikumara, Ketua Forkom Desa Wisata Bantul. Mas Agus. Ya. Tadi kan udah cerita nih potensi lokal, alamnya, experience-nya gitu kan. Sekarang kita geser. Ya. Karena berwisata itu nggak komplit kalau nggak ada kulinernya. Ya kan? Ya. Witing Tresno jalaran soko kuliner. Tresno ke Bantul karena kulinernya Bantul. Ya. Nah, ini masyarakat atau wisatawan bisa mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di Bantul itu kemana aja gitu kan. Artinya kalau piknik, jalan-jalan, capek, lapar, nah bisa mampir kemana nih? Kalau untuk kuliner di sisi atas itu kan di sana ada mbok sum. Oke. Nah, ada tiwolnya, ada ayam gorengnya. Cakep. Kalau di sisi selatan itu ada seafoodnya, daerah pantai. Oke. Kalau di sisi barat itu ada ayam ingkungnya. Jadi di sana ayam ingkung di desa wisata Kala Ijo. Kala Ijo Pajangan. Ya, Pajangan. Okay. Itu sentra ayam ingkung. Jadi di sana ada warung yang tersebar lebih dari 10 warung, semuanya jualan menunya sama. Tapi kok ya payu kabeh. Rasanya juga masing-masing punya karakter ya? Punya karakter masing-masing untuk rasanya. Itu. Mungkin kalau oleh-oleh ya ingkung juga bisa jadi oleh-oleh. Cuman memang gak bisa tahan beberapa hari ya. Cuman jangankan dibawa pulang, dimakan di situ aja kayaknya langsung habis ya. Iya, langsung habis. Oke, ada lagi mana? Gudeg Manggar itu di mana? Kalau Gudeg Manggar itu ada di Mangir. Masih Pajangan juga. Iya, masih Pajangan juga. Oke, apalagi nih? Yuk, kita bahas kuliner nih. Mungkin kalau untuk minum itu ada sentra desa wisata yang memang itu jualannya rempah-rempah. Di Kiringan. Jamu ya? Iya, jamu Kiringan. Oh ya, kalau nggak salah di sana juga menyiapkan edukasi untuk pembuatan jamu ya? Iya, ada wisata edukasi untuk pembuatan jamu dan banyak juga mahasiswa, dosen yang penelitian di sana. Oke. Apalagi nih? Ya banyak banget nih potensinya. Dari kue-kue deh, kue-kue kita explore yuk. Oh iya, kue. Kue yang lucu ya. Ya, yang di Pundong. Oh, kalau yang di Pundong itu kan mides. Oke. Mides itu kayak mie pentil tapi pedes. Oke. Mides. Bahan bakunya dari tepung ketela kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oke. Lalu kalau mie yang ditarik apa itu? Moh. Mo. Yang di sapi. Oh iya, ikonik banget kan itu. Itu masih sampai sekarang. Masih. Itu dan produksi luar biasa. Pasarnya juga bagus. Karena ini masyarakat yang di luar sana belum banyak yang tahu loh kalau ternyata ada produksi mie yang ditarik dengan sapi. Sapi ya. Ya, kalau namanya sih agak apa ya? Letek-letek gitu. Mie letek ya. Mie letek ya. Mie letek yang itu memang diproduksi oleh teman-teman di Serandaan dan dikemas, dan di sana pun banyak warung mie yang jualannya itu bakmi letek. Tapi jangan khawatir ya netizen ya. Letek hanya namanya, rasanya tetap dan higienis. Yang apa? Gejepet itu? Yang gejepet. Adrem gejepet itu? Oh, yang itu namanya kue adrem. Oh, adrem gejepet ya. Tapi masyarakat itu kadang menyebutnya tolpit. Oh, baik. Ya. Jadi bikinnya memang dicapit. Dicapit pakai sulit biar ya. Kayak kejepit. Oke, baik. Itu memang produksinya itu di arah Sande. Oke, pikiran Anda terlalu positif ya Bapak narasumber ya. Oke. Terus apalagi nih yang bisa dijadikan oleh-oleh? Kalau oleh-oleh di Bantul sendiri itu ada geplak. Oke. Sama peyek tumpuk. Nah, itu ada di oleh-oleh khas Bantul memang itu. Oke, tadi alamnya sudah, kulinernya sudah.
satu terakhir nih, potensi seni budaya. Artinya atraksi apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari luar sana? Nih, aku di desa wisata nih, gitu kan. Pasti ada sesuatu hal lebih yang mereka cari, yaitu salah satunya seni budaya. Ya. Di Bantul ada apa aja nih Mas? Boleh diceritain? Kalau untuk potensi seni budaya sendiri itu banyak sekali. Ada jadilan, ketoprak, wayang, tari, mocopat, solawatan, hadroh. Dan itu semuanya bisa dibikin paket. Jadi kalau di Krebet itu ada paket live-in yang itu hari pertama itu mereka belajar kesenian itu. Misalkan 200 orang itu dibagi ke 5 kesenian, mereka belajar. Malam keduanya itu mereka pentas. Pentas ya? Dan mereka kita kostumin pakai kostum pentas. Jadi kita setting menjadi mereka itu menghibur masyarakat. Jadi sebaliknya kalau masyarakat dibalik. Masyarakat dihibur oleh tamu, bukan masyarakat yang menghibur tamu. Itu experience yang luar biasa dan itu menjadi daya tarik yang memang saat ini bisa kita angkat, kita promosikan. Karena kita mengenalkan kesenian lokal yang ada dan kita tetap menjual potensi-potensi yang memang itu jadi unggulan kita. Oke, baik. Artinya saya ulang sekali lagi teman-teman ya, bahwa di desa wisata seperti kata Mas Agus tadi, ada banyak sekali experience yang bisa dicoba. Artinya masyarakat atau wisatawan itu datang nggak sekedar menikmati masakan, dalam tanda kutip masakan yang udah jadi, tapi ikut masak gitu kan, ikut mencoba, membuat, berproses dan juga menyatu dengan masyarakat lokal gitu ya. Baik, sebenarnya saya mau bergeser Mas Agus, kali ini dari segi atau dari sisi pelakunya nih. Artinya pelaku wisata yang ada di desa wisata udah siap ya? Siap. Oke. Nah, kali ini bagi masyarakat tertentu di tempat di kawasan-kawasan tertentu yang pengen nih mengklaim, aku kok pengen banget nih bikin desa wisata. Ini loh tempatku tuh ada sesuatu yang unik bisa dijual. Bagaimana nih secara kelembagaan, secara keorganisasian dan lain-lain? Apa sih yang mesti mereka siapin gitu Mas Agus? Selaku Ketua Forkom mungkin bisa cerita ke teman-teman yang dalam hal ini sebagai pelaku yang aku pengen bikin desa wisata, yang mesti mereka siapin apa aja? Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di situ ada potensi dan ingin mengembangkan menjadi desa wisata, yang pertama itu adalah SDM-nya dulu. Ada nggak yang mau bergerak mengelola tempat itu? Walaupun nggak banyak. Ada jumlah minimal? Nggak ada. Misalkan ada 1 orang, 2 orang, 5 orang yang dia mau bergerak, mau berdiskusi untuk membangun suatu kawasan itu bisa. Setelah itu nanti yang jelas potensinya apa aja itu didata. Setelah itu nanti kita teman-teman Forkom kami siap untuk menjadi teman diskusi. Nanti ada teman-teman dari Mangunan, Bukir Sari, dari Puncak Sosok, terus dari Gua Cemara, Kala Ijo, itu kita siap untuk menjadi teman diskusi ketika teman-teman ingin mengembangkan desa wisata. Lalu setelah itu nanti mengurus kelembagaan di Dinas Pariwisata tentunya. Ada yang lain? Cukup cuma itu saja sih sebenarnya mudah. Yang Cuman penting kemauan masyarakatnya gitu. Mau apa enggak untuk bergerak gitu ya. Nah, di sini peran Forkom selain sebagai pendamping, mungkin ada peran lain dari teman-teman Forkom untuk mensupport teman-teman yang baru saja mau berdiri, Mas. Kalau peran Forkom, kami juga siap menjadi ketika teman-teman itu butuh untuk teman diskusi, kita diskusi. Selain itu juga kita siap datang ke lapangan untuk memetakan potensi apa yang memang diangkat duluan. Karena kita harus menentukan potensi unggulan atau daya tarik utama yang ada di wilayah tersebut yang bisa kita jual. Karena kita harus ada satu poin, yaitu unggulan kita itu apa. Jelas kalau di Krebet kita batik kayu. Kalau di Bukir Sari batik kain. Kalau di Kaseman gerabah. Kalau di Mangunan wisata alam. Nah, di sana itu ada apa yang mau diangkat, entah itu potensi religi atau di sana ada embung
atau di situ ada suatu kesenian yang memang itu melegenda, nah itu nanti kita petakan untuk kita kembangkan. Artinya tidak asal latah gitu ya. Ya. Oh di sana ada jadilan, tempatku ada langsung bikin gitu. Kan nggak mungkin ya. Nggak seperti itu. Nanti tumpang tindih ya. Rebutan inilah nanti ya. Artinya memang harus ada sesuatu yang unik, yang khas, yang itu akan menjadi satu potensi unggulan daerah setempat. Oke. Mas Agus, ya Allah, aku udah bayangin jalan-jalan gitu ya. Ke Bantul, ke desa wisata. Kalau selama ini orang taunya ke Bantul itu hanya pantai. Ternyata ada banyak sekali potensi yang bisa ditelusuri. Oh ya, satu lagi Mbak. Apa itu? Kita di Forkom itu ada website juga. Apa namanya desawisatabantul.com. Desawisatabantul.com. Yang itu isinya semua desa wisata yang ada di Bantul. Teman-teman desa wisata tersebut mereka posting sendiri. Jadi kita kasih nanti username sama password untuk masuk. Mereka update sendiri. Nah itu sudah hampir semua desa wisata yang ada di Bantul itu ngupdate di situ. Sehingga nanti kalau teman-teman jelajah Bantul mau melihat, ya selain bisa buka aplikasi jelajah Bantul, juga bisa masuk ke websitenya. Website desawisatabantul.com. Oke. Baik, semuanya udah komplit di situ ya. Oke, baik. Ini momentumnya pas banget nih. Sebentar lagi liburan, masih beberapa bulan lagi sih. Tapi artinya masyarakat di luar sana sudah mulai bisa membuat satu perencanaan. Oh, besok liburan daripada macet uyel-uyelan di satu titik saja. Yuk, mulai kita geser ke desa wisata gitu Mas Agus ya. Karena kita juga bisa mengajarkan banyak hal baru kepada putra-putri di liburan sekolah nanti. Sebelum ditutup, ada satu closing statement dari Mas Agus, silakan. Pertama, dengan adanya desa wisata bisa mengangkat ekonomi masyarakat dan mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata, sehingga wisatawan itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan menikmati kehidupan di desa. Tidak hanya belajar, tapi juga tinggal di desa. Karena di desa itu ada homestay yang bisa untuk tempat tinggal berbaur dengan masyarakat. Oke Mas Agus, terima kasih untuk kehadirannya. Sukses selalu, salam untuk teman-teman di Desa Wisata. Dan Sobat Jelajah Bantul, demikian bincang kami bersama Mas Agus Jati Kumara, Ketua Forkom Desa Wisata Kabupaten Bantul. Lagi-lagi kami tidak bosan untuk mengajak Anda, ayo datang ke Bantul. Temukan banyak hal yang tidak Anda temukan di tempat lain. Bantul, the harmony of nature and culture. Saya Rani Albani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Indonesia.